Shalom, selamat pagi buat kita semua. Kembali kita bertemu dalam sapaan teduh kita sebelum kita kembali melakukan aktivitas kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa buat hari baru yang Engkau berikan. Kami sungguh memohon kepada Tuhan untuk memberikan kami kekuatan. Terlebih-lebih kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk memahaminya dan tolong kami agar mampu melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nats kita pada sapaan teduh kita hari ini terambil dari Yeremia 18 ayatnya yang ke-11. Yeremia 18 ayatnya yang ke-11, beginilah firman Tuhan. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dan dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang paling bijak untuk kita lakukan ketika kita mengetahui kita sudah melakukan sebuah kesalahan adalah bertobat. Itulah yang diinginkan oleh Allah terjadi atas kehidupan orang Yehuda dan juga Yerusalem pada waktu itu. Kehidupan Yehuda dan Yerusalem yang tidak baik, yang cemar, dan yang menyembah kepada berhala menjadikan Allah merancang penghukuman atas bangsa itu. Terkhusus pada pasalnya yang ke-18 dalam kitab Yeremia menekankan bagaimana Allah sudah menubuatkan sebuah penghukuman. Tapi Allah juga bebas untuk mengubah keputusannya. Jikalau kita merespon sebuah peringatan itu dengan sebuah pertobatan. Sama seperti tukang periuk yang membuat periuk tapi tidak sesuai dengan harapannya. Maka dia harus membentuknya menjadi sesuatu yang lain dari yang semula tapi berguna. Tapi dia juga bisa mengubah rencananya. Jika ia telah merencanakan kebaikan dan berkat atas kehidupan manusia, tetapi manusia tidak mengindahkan peringatan itu, maka dia juga bisa mengubah keputusannya. Sama seperti tukang periuk juga yang bisa berkuasa untuk membentuk kita menjadi sebuah periuk yang akan dibinasakan. Oleh sebab itu ayat yang ke-11 khusus menjadi ayat renungan kita pada hari ini. Dikatakan, baiklah masing-masing bertobat dan perbaikilah tingkah dan perbuatanmu. Ada 2 poin penting yang diingatkan pada ayat ini, yaitu bertobat dan memperbaiki tingkah dan perbuatan. Saudaraku, pertobatan bukan hanya sekedar perkataan, tetapi pertobatan menuntut sebuah perbuatan yang nyata. Oleh sebab itu Allah mengatakan kepada Yeremia untuk mengingatkan bangsa Yehuda dan juga penduduk kota Yerusalem, bertobatlah dan perbaikilah tingkah dan perbuatanmu. Di sepanjang hidup kita ini, mungkin kita juga sering melakukan sesuatu yang tidak baik.
Mungkin kita juga pernah melakukan sesuatu yang jahat atau sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Baik itu yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Baik itu yang diketahui oleh orang lain maupun mungkin itu hanya menjadi sebuah rahasia dalam hidup kita. Karena memang jelas bahwa kita diciptakan dengan ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu siapa saja bisa saja terjebak dalam sebuah sikap hidup yang tidak baik, sikap hidup yang jahat, baik dalam perbuatan, baik dalam perkataan. Siapa saja bisa jatuh dalam keadaan yang seperti itu. Manusia tidak diciptakan dalam sebuah kesempurnaan, dalam sikap, dalam hati dan juga dalam pikiran. Tetapi bukan berarti bahwa kita membenarkan segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik dengan mengatakan aku tidak sempurna. Tetapi ketika kita sudah tahu bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang tidak baik, ketika kita sadar bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang jahat, marilah jangan berdiam dengan mengatakan aku mau berubah. Tapi perlihatkan pertobatan itu dengan tidak mengulang lagi kesalahan-kesalahan, baik dalam perkataan maupun dalam tingkah laku kita. Allah menunggu kita untuk selalu menyadari kesalahan kita. Dan dalam penyadaran itu Allah mau kita merespon dia dengan sebuah pertobatan. Allah memberikan kita pengampunan menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk bertobat. Oleh sebab itu kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir dan sampai kapan kita akan beroleh kesempatan untuk bertobat. Tetapi saudaraku, biarlah hari ini pun kita jalani menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk menjauhkan diri kita dari sesuatu yang tidak baik, hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya. Bertobat bukan hanya sebuah perkataan, tetapi pertobatan harus diperlihatkan dalam perbuatan. Soli Deo Gloria. Selamat beraktivitas dan kiranya semua yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami akan ketidaksempurnaan kami, yang membuat kami sering Bapa melakukan sesuatu yang tidak baik, baik itu yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Kami sungguh menyadari bahwa ketika kami menyadari kami sudah melakukan sesuatu yang tidak baik, kami tidak berdiam dalam sebuah keadaan kami tidak sempurna, dan kami tidak berdiam dalam keadaan kami sudah melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi kiranya Bapa, penyadaran itu membawa kami kepada sebuah pertobatan yang benar-benar terlihat bagaimana kami meninggalkan semua yang jahat untuk menuju sesuatu yang baik. Dan kiranya Tuhan yang memampukan itu. Biarlah hari ini Bapa menjadi kesempatan bagi kami untuk menjalani hidup kami dalam sebuah pertobatan. Dengan kata lain, kami mampu jalani hari ini menjadi kesempatan bagi kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, baik dalam ucapan kami, baik dalam tingkah laku kami, dan juga apa yang kami pikirkan. Kami berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan, anak KAKR yang ada di Klasis Jakarta Kalimantan ini. Kiranya Tuhan yang berkati kehidupan mereka satu persatu. Kiranya Tuhan juga yang jaga mereka, memberikan mereka kesehatan sehingga mereka tetap bisa beraktivitas ya Bapa, menjalani persekolahan mereka walaupun semuanya dilakukan dengan online. Tapi mereka bisa tetap mempersiapkan dirinya mengikuti persekolahan mereka Bapa untuk masa depan yang baik. Anak-anak kami yang sudah beranjak dewasa, Tuhan yang berkati mereka juga dalam perkuliahannya. Anak-anak kami yang sudah dewasa, Tuhan juga yang berkati mereka dalam pekerjaannya. Terlebih-lebih dalam keinginan mereka untuk mencari pendamping hidup. Kami sungguh percaya anak-anak ini Bapa
Semuanya adalah anak-anak yang Tuhan titipkan untuk melengkapi kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami mohon kiranya Engkau yang senantiasa menuntun langkah hidup mereka. Dan kami percaya Engkau sudah merancangkan masa depan yang indah buat seluruh anak-anak kami. Anak-anak KKR kami, anak remaja, anak permata. Kiranya tetap menjadi teladan dalam setiap tingkah laku mereka dimanapun mereka berada. Kami sungguh percaya Tuhan, anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang luar biasa, yang akan menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami akan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang jaga kami dan tolong kami untuk mampu melaluinya walaupun di tengah-tengah pandemi saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.